Ya, shalom kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, khususnya anak-anak rohani kami yang ada di GBI Pasar Baru Betania Ministry di Kota Jambi. Selamat Hari Pentakosta. Ya, Pentakosta dicurahkan 50 hari setelah Paskah atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Dan bersyukur sekali Bapak Ibu bahwa Pentakosta ini adalah bukti penggenapan janji Tuhan, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Janji yang pernah Yesus ucapkan sendiri ataupun janji yang pernah diucapkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun lebih sebelum pencurahan Roh Kudus terjadi. Itu pernah dinubuatkan bahwa Tuhan itu akan menyatakan kepeduliannya. Allah Bapa akan menyatakan kepeduliannya bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus Tuhan Juru Selamat untuk diberikan seorang penolong, di mana penolong itu akan membantu kita mengerjakan, menyelesaikan, menanggung semua beban hidup kita waktu kita menjadi anak manusia yang tinggal di dunia ini. Nubuatan itu disampaikan oleh Nabi Yesaya pasal yang ke-28 ayat yang ke-11. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, inilah perhentian kepada orang yang lelah, inilah tempat peristirahatan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Nah, kekasih Tuhan, nubuatan Nabi Yesaya pernah menyatakan bahwa Allah akan begitu peduli kepada umatnya, di mana dalam menjalani kehidupan ini seringkali mengalami kelelahan, lesu, menggapai rezeki, menggapai kebahagiaan dalam rumah tangga, keberhasilan dalam bisnis, seringkali mengalami yang namanya kelelahan atau letih. Dan Tuhan menjanjikan yang namanya tempat peristirahatan atau tempat perhentian. Tempat perhentian dalam bahasa Ibrani menggunakan kata menukah. Menukah itu artinya resting place atau tempat istirahat. Kayak Anda pergi ke jalan tol, pasti ada namanya rest area, tempat di mana orang melepaskan lelah setelah capek mengemudi mobil. Demikian juga dalam hidup kekristenan kita, Bapak Ibu kasih. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang lemah lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu rest, istirahat, kelegaan. Nah, itulah yang Tuhan tunjukkan pada kita, bagaimana cara Allah memberikan kepada Bapak Ibu Saudara kekasih, tempat istirahat, di mana roh kita berserah kepada Tuhan dan Tuhan yang memikul beban kita, yaitu lewat Roh Kudus. Dia pengen memenuhi kita. Waktu seseorang percaya Yesus, maka Allah telah memerintahkan Roh Kudus masuk dalam hidupnya, mendiami, bertahta. Dia akan mengajarkan sesuai Yohanes pasal 14 ayat 16 dan ayat 26. Roh Kudus itu penolong itu akan membantu Anda untuk mengingatkan, mengajar kita memiliki roh Kristus, sifat Kristus, kehidupan Kristus, tabiat Kristus, perkataan Kristus, sehingga menguasai pikiran dan perasaan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang disebut sebagai saksi-saksi Kristus, di mana orang lewat kuasa Roh Kudus bisa melihat pribadi Yesus dalam hidup saudara dan saya. Itu makanya sebagai orang Kristen belajar mengikuti bimbingan Roh Kudus dalam hidup saudara, meninggalkan dunia lama, menanggalkan keinginan daging, kata Roma pasal 8 ayat 1, mekata sarka, tidak mengikuti keinginan daging. Lalu peripaptosin ala kata pneuma, lalu mengikuti keinginan roh dalam diri kita. Nah, yang menarik sekali, Roh Kudus dalam diri kita itu Bapak Ibu, dia nggak pengen cuma sekedar sampai seperti di situ. Dia pengen memenuhi seluruhnya hidup kita. Nah, kata memenuhi inilah menggunakan kata baptis. Dia pengen menenggelamkan hidup kita dalam seluruh keberadaan Roh Kudus. Makanya ketika orang dibaptis Roh Kudus, dia bisa memiliki manifestasi yang lebih lagi daripada kuasa Roh Kudus itu. Yaitu apa? Berbahasa roh. Karunia Roh Kudus adalah karunia yang membukakan pernyataan. Bisa nubuatan, bisa bahasa roh. Nah, waktu Anda bisa berbahasa roh, disitulah dimana Anda mengatakan percakapan-percakapan dengan Allah, dengan percakapan yang rahasia. Seperti kata 1 Korintus pasal 14 ayat kedua, barang siapa berkata-kata dalam bahasa roh, ia berkata-kata dengan Allah, dengan perkataan yang rahasia. Kata rahasia itu adalah kata yang dipakai dengan menggunakan istilah perfect secretly. Itu bahasa rahasia yang sempurna, yang setan gak ngerti, pikiran manusia gak ngerti, yang mungkin Anda bisa berbahasa roh cuma sekedar hiralapasyanda, hiralapasyande. Mungkin kalimatnya cuma seperti itu, tapi di telinga Allah, di pendengaran Allah, roh menerjemahkan bisa dengan arti yang berbeda-beda. Sekalipun mungkin Anda mengucapkan kata yang sama pada satu momen, tapi dalam roh itu dia membantu kita dengan kelemahan-kelemahan yang tak terucapkan, menerjemahkannya kepada Allah Bapa di surga. Dan itu yang luar biasa, yang disebut dengan bahasa rahasia. Kalau bahasa roh bisa dimengerti oleh setan, oleh pikiran, maka namanya bukan bahasa rahasia namanya. Itu sebabnya mari upayakan diri Bapak Ibu. Minta Tuhan membaptis Anda dengan bahasa roh.
ya dengan Roh Kudus sehingga Anda punya tanda awal bisa berbahasa roh. Seperti yang terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 13 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberitaan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi tugas Bapak Ibu adalah meminta. Nah, mengapa kita tidak meminta baptisan Roh Kudus? Karena mungkin jawabannya ada dua, Anda ragu-ragu atau karena tidak percaya. Nah, ini fenomena nyata Bapak Ibu. Saya sudah beberapa kali ke tempat loteng Yerusalem, tempat terjadinya pencurahan Roh Kudus. Tempatnya masih ada sampai sekarang bersama dengan Pastor Nicodemus Chen ya. 2 kali yang bersama dengan dia dan beberapa kali saya sendiri dengan tim yang lain. Dan saya melihat tempat itu memang terjadi nyata. Saksi sejarah di mana Pentakosta pernah terjadi. Nah, bagaimana caranya Anda bisa dibaptis Roh Kudus? Ayo Bapak Ibu, jangan cuma sekedar menjadi Kristen-Kristenan. Minta kepenuhan Roh Kudus, minta kepada Bapa. Dia berjanji loh, kalau Anda meminta, Dia akan memberikan. Itu namanya Roh Kudus yang akan membaptis kita, memenuhi kita. Tanda awalnya kita bisa berbahasa roh. Tanda berikutnya adalah keubahan hidup terjadi, ya, yang nggak jahat-jahat lagi, yang nggak pelit lagi, yang nggak hitung-hitungan lagi, yang nggak cabul lagi, yang nggak simpan kesakit hati dan egois lagi dan segala macam. Hidup kita menunjukkan pribadi Kristus. Tapi waktu Anda dipenuhi dengan Roh Kudus, bisa berbahasa roh. Anda harus melewati langkah-langkah seperti ini. Dikatakan dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke 2 ayat 38. Yang pertama yang harus Anda buat supaya Anda menerima baptisan Roh Kudus adalah, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi yang pertama adalah saudara dan saya harus belajar untuk bertobat. Ya, bertobat dulu. Bukti Anda bertobat adalah meninggalkan segala tabiat lama, punya kerinduan untuk hidup suci. Kemudian Anda dibaptis selam, kemudian disitulah Roh Kudus akan memenuhi kehidupan saudara ketika Anda meminta Dia bukan cuma sekedar hadir, tapi memenuhi kehidupan kita. Yang kedua adalah Bapak Ibu dan saya harus punya kerinduan. Yohanes 7 ayat 37, di sana dengan jelas dikatakan, mintalah air hidup itu, barang siapa percaya kepadaku, di dalam dirinya akan mengalir, memancar aliran-aliran air hidup. Yohanes 7 ayat 37. Jadi Anda harus punya kerinduan untuk itu, miliki kangen. Ya, percayalah Bapak Ibu bahwa Allah Bapa rindu memberkati saudara dengan bahasa roh atau baptisan Roh Kudus, itu jauh lebih rindu, lebih daripada kita yang memintanya. Ya, itu makanya saya berdoa supaya jemaat yang mendengarkan live streaming ini atau saudara yang menyaksikan ini GBI Pasar Baru Jambi khususnya, belajar yuk. Saya pengen punya kerinduan bisa berbahasa roh. Anda akan bisa berdoa lama sambil mengemudi, sambil memasak ibu-ibu ya, sambil beraktivitas segala macam. Anda bisa berkomunikasi. Ingat Yesus berkata pada perempuan Samaria, nanti akan tiba waktunya orang menyembah dalam roh dan kebenaran. Anytime, everywhere, dimanapun Anda berada, Anda bisa menyembah Tuhan dengan bahasa roh, dengan keluhan tak terkatakan, setan tidak bisa dengar. Gunakan itu. Dan yang ketiga, memilikilah iman bahwa Allah akan membaptis Anda dengan Roh Kudus. Yang ketiga, belajar punya iman supaya saudara dan saya punya kerinduan. Tuhan, kalau saya beriman bahwa Bapa bisa ngasih saya Roh Kudus, maka saya percayai hari ini aku yakin akan terima baptisan Roh Kudus. Sebabnya mari hari ini saya ngajak saudara, buktikan bahwa Bapa saudara sanggup memberikan Roh Kudus dengan hatimu yang betul-betul mau bertobat, terbuka, punya kerinduan, pengen dipenuhi Roh Kudus seperti para rasul-rasul. Dan itu masih terjadi zaman sekarang. Ingat Anda pada masuk pergerakan Pentakosta yang ketiga, tempat di mana Allah akan mencurahkan Roh Kudus yang lebih dahsyat lagi pada orang-orang yang merindukan. Selamat menikmati Pentakosta. Roh Kudus tercurah atas saudara dan hiduplah sesuai dengan tuntunannya. Haleluya.